Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah para wali mengatakan, barang siapa menyangka kami tidak sholat, para wali tidak sholat, dianggap oleh orang-orang tersebut, siapa menduga kami meninggalkan syariat, maka kami hukumkan orang itu fasik. Orang wali, orang-orang soleh lebih kuat ibadahnya daripada manusia biasa, tapi mereka tidak memperlihatkan kepada orang lain. Kalau sudah bermakrifat, janganlah kita meninggalkan syariat kita. Apabila orang sudah berbaiat, tapi beberapa tahun kemudian dia berhenti taat kepada gurunya atau mursyidnya, maka ketika matinya seperti orang jahil, orang jahiliyah. Imam Malik berkata, terputusnya seseorang dari gurunya karena menyalahi aturan. Orang yang tidak berbait itu seperti layangan putus, tidak bersambung dengan pemegang talinya. Apabila seseorang itu taat terhadap gurunya dalam berbaiat, maka insya Allah selamat dalam bimbingan gurunya sampai kepada Tuhan. Secara hakikat, guru itu adalah sejatinya nur, dan adalah rohaniah dan jasmaniah kita itu, atau roh dan jasad kita ini, tiada lain jahir batin Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini dari Nur Tuhan. Kalau kita ini Nur Tuhan, berarti kita sampai kepada Allah, karena ini adalah rahasia Tuhan. Ketika kita belajar sifat 20, sifat yang wajib itu bagi Allah, sifat 20 atau sifat yang wajib itu bagi Allah, bukan bagi makhluk, karena makhluk itu adalah baharu. Contohnya saja wujud. Wujud artinya ada Allah Ta'ala, berarti yang ada itu Allah. Apabila kita yang merasa ada, maka hukumnya syirik. Tiada ampunan bagi orang yang syirik. Firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Walaupun orang kuat beribadah tapi tidak ma'rifat, tidak bermakrifat, selama dia tidak bermakrifat maka ibadahnya sia-sia dan tidak manfaat. Walaupun beribadah umrah berkali-kali tapi masih mengakui wujud diri ini adalah wujudnya makhluk, maka sia-sia ibadahnya. Wujuduka jambun, kata Tuhan, kalau engkau merasa wujud itu wujudmu, merasa yang ada ini adalah kamu, maka sepanjang umur engkau bermaksiat dan berdosa, walau dalam ibadah sekalipun. Tatkala Rasulullah SAW dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan Sayyidina Abu Bakar yang hendak hijrah bersembunyi di Gua Sur, ketika itu Abu Bakar merasa gelisah karena di depan pintu gua sudah dijaga oleh kafir Quraisy, tapi mereka belum masuk dan belum tahu bahwa Rasulullah ada di dalam. Secara syariat, pintu gua tersebut ditutup oleh laba-laba. Namun apa kata Rasulullah ketika Abu Bakar ketakutan? Jangan takut, jangan cemas, jangan gentar, Allah beserta kita. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Yaitu karena yang berkata-kata itu adalah sesungguhnya Allah, bukan Muhammad, karena hanya Allah lah yang bersifat kalam. Seperti Nabi Musa berbicara dengan Allah, tapi sesungguhnya kalam Tuhan ada pada Nabi Musa. Begitu pula Rasulullah SAW ketika berbicara kepada Abu Bakar, itu adalah perkataannya Allah. Suhud kita pandang seperti itulah yang bisa membuat kun jadi, maka terjadilah sesuatu itu, terkabul. Apabila kita yang merasa berkata-kata, maka syiriklah kita, suhudlah, tiliklah kepada yang kuasa untuk berbicara. Sesungguhnya Allah yang berbicara, yang memiliki kalamullah,
apabila lebur pada kalamullah sehingga kun pun, maka terjadilah ia. Ketika Nabi berdoa mengangkat ke atas, ini isyarat bahwa menunjukkan Allah itu di atas segala-galanya, bukan Allah bertempat di atas, karena Allah bukan bertempat dan juga tidak menempati sesuatu tempat, tetapi meliputi. Jadi kalau Allah meliputi berarti tidak ada di atas, tidak pula di bawah, tidak di samping, tidak pula di dalam, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di kanan. Jadi ingat, yang berkata-kata itu Allah, bukan Muhammad. Allah ada pada diri Muhammad. Karena itu kata Nabi Muhammad, tenang hai Abu Bakar, karena Allah ada pada diri Nabi Muhammad. Allah dan Muhammad itu esa, tidak bercerai. Agar esa, maka kita rasakan suhud rasa melalui rasa yang terhubung dengan Allah. Hubungkan rasa kita kepada Allah. Inilah yang menyatakan bahwa Allah dan Muhammad itu esa. Kita melalui rasa kita. Kalau Allah dan Muhammad itu esa, maka Allah dan Muhammad itu esa juga pada diri kita melalui rasa. Jadi siapakah rasa itu? Jadi rasa itu tiada lain adalah Rasulullah. Ini dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang artinya sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi rasa itu adalah Rasulullah, dan rasa itu tiada lain suatu rahasia. Rahasia itu tiada lain suatu zat, dan zat itu tersambung dan terhubung kepada yang memiliki zat. Zatnya yaitu zat Tuhan Rabbul Izzati, yang memiliki zat. Apabila kita ingin terhubung dengan Allah, alatnya ada pada badan kita, ada pada diri kita. Rasa itu tiada lain rahasia. Jadi rasa itu adalah ruh, yang merasa itu ruh, dan rasa itu tiada lain jadi rahasia Nur Muhammad. Rahasia itu tiada lain zat Nur Tuhan, dan zat ini terhubung dengan yang memiliki zat, yaitu Tuhan. Wallahu a'lam bissawab.